Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita angkat lagu pujian Bapa Engkau sungguh baik.
percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita angkat lagu pujian Allah itu baik. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa. Segala pujian dan syukur kami naikkan ke hadapan Tuhan, karena Engkau Allah yang baik, dan kebaikan Tuhan itu dari hari ini sampai dengan selama-lamanya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan yang luar biasa bagi kami, walaupun dalam kondisi yang tidak normal pada saat ini, tetapi kami terus merasakan pertolongan Tuhan. Kami terus merasakan anugerah daripada Tuhan, dan kami mau menyembah dan memuji Engkau ya Bapa, Bapa kami yang baik dalam setiap kehidupan kami. Bapa di surga, kami pada saat ini menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati pemimpin bangsa kami, presiden, bahkan wakil presiden, bahkan para menteri dan kabinetnya, bahkan di setiap pemimpin-pemimpin di daerah. Kiranya Tuhan Engkau memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka hikmat di dalam mengatasi segala persoalan yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami, yang terlebih lagi berkembangnya virus yang sampai dengan saat ini terus terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Kami berdoa Bapa, biarlah tangan Tuhan ikut campur tangan dalam menolong bangsa ini Tuhan. Ampunilah segala dosa bangsa kami Tuhan. Engkau yang memulihkan bangsa ini Tuhan, sehingga kami boleh mengalami kasih dan kemuliaan Tuhan. Bapa yang baik, kami juga menyerahkan setiap gereja-gereja Tuhan, baik yang ada di Indonesia ini Tuhan, yang saat ini yang sedang banyak mengalami pergumulan
Oleh karena virus ini kami tidak bisa beribadah di rumah-Mu Tuhan, tetapi kami mengucap syukur kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Bahkan ada gereja juga yang telah beribadah. Kiranya Tuhan yang melindungi setiap umat Tuhan dari segala virus, dari segala apapun, karena kami percaya kami punya Allah yang berkuasa atas seluruh bumi. Dan kami juga menyerahkan untuk gereja GMI Kana ini ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan setiap jemaat-Mu Tuhan yang saat ini ada di rumah. Kiranya Tuhan berkati, biarlah di pagi hari ini mereka boleh mengalami hadirat Tuhan dalam ibadah online bersama Tuhan. Dan kami berdoa biarlah iman mereka tetap kuat dan teguh, tetap mengandalkan Tuhan. Dan kami juga menyerahkan Bapa untuk setiap jemaat kami, bahkan anak-anak kami yang akan memasuki semester baru dalam sekolah mereka. Kiranya Engkau memberkati, walaupun mereka belajar secara online, tetapi biarlah Engkau memberikan kerajinan bagi mereka, berikan kepintaran bagi mereka Tuhan. Engkau juga memberkati setiap anak-anak kami yang sedang kuliah, mungkin sedang ujian, bahkan sedang menyusun skripsi. Kiranya Tuhan ikut campur tangan sehingga mereka boleh menyelesaikannya dengan baik. Kami serahkan juga untuk rencana pembangunan renovasi gereja kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati secara khusus untuk setiap tukang, bahkan dana yang kami butuhkan, bahan yang kami butuhkan, bahkan kami serahkan keamanan ke dalam tangan Tuhan, sehingga pengerjaan dari awal hingga akhir penyertaan Tuhan boleh terjadi bagi gereja ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga untuk setiap hamba Tuhan, majelis dan jemaat, bahkan setiap keluarga kami. Kiranya kami juga terus mengalami kasih anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa dan ucapan syukur kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kembali kita mengangkat lagu pujian Sentuh Hatiku. Cintai
Mari Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam doa kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ya Bapa Allah kami yang baik, Allah yang bertata di dalam kerajaan surga, kami menyembah Engkau Tuhan, oleh karena Engkau Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau merenungkan satu bagian firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Roh Kudus yang memberikan kami pengertian, Engkau yang memberikan pemahaman, sehingga kami boleh melakukan dalam hidup kami, sehingga hidup kami boleh bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau Tuhan, sehingga hidup kami tidak kami sia-siakan untuk hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Engkau berkati dan urapi hamba-Mu, sehingga firman Tuhan yang disampaikan ini sesuai dengan kebenarannya. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya juga Roh Kudus yang menolong mereka untuk mengerti dan diberikan kekuatan di dalam melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan. Kita membuka dari Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Dan nanti kita akan lanjutkan Hakim-Hakim 11 ayat 29 sampai dengan 35. Saya akan membacakannya. Yefta dan Gilead. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, "Engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain." Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel, dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, "Mari, jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon." Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, "Bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak?" Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutilah kami dan peranglah bagi Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead." Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, "Jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu." Lalu para tua-tua Gilead kepada Yefta berkata, "Demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu." Mari kita juga buka dari Hakim-Hakim 11 ayat 29 sampai 35. Nazar Yefta. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta, ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernazarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, "Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran." Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Aru sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramin, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Ketika Yefta pulang ke Mispa, ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anak yang tunggal, selain dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Demi dilihatnya
Dia dikoyakkannya bajunya sambil berkata, "Ah anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernazar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Tema kita pada pagi hari ini adalah yang terluka yang menyembuhkan. Yang terluka yang menyembuhkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya punya suatu pengalaman ketika saya praktek 1 tahun di daerah Sumatera Selatan ya. Jadi pada waktu itu saya pergi dengan naik sepeda. Jadi pada waktu itu saya naik sepeda, pada sore hari saya akan melayani di satu rumah Bapak Majelis untuk mengadakan suatu pendalaman Alkitab. Jadi pada waktu itu jarak antara gereja dengan rumah Bapak Majelis sangat jauh seperti itu ya. Dan saya juga mengajak seorang anak kecil yang berusia yang mungkin kelas 2 SD lah, anak laki-laki ya. Nah, pada waktu saya naik sepeda di jalan raya, tiba-tiba pertengahan jalan saya agak ngebut gitu ya, Mbak, sepedanya agak ngebut kencang karena sudah mulai terlambat gitu ya. Jadi pada waktu itu saya nggak ada lubang rupanya di jalan raya itu, dan saya tidak melihat. Jadi tiba-tiba karena saya kencang bawa sepeda, akhirnya saya jatuh debrak gitu ya, sampai anak yang saya bonceng itu pun jatuh juga. Nah, anak ini nangis dan kami mengalami luka. Saya luka dan siku saya luka beserta anak ini dahinya luka juga, memar ya. Nah, anak ini nangis, saya tenangkan. Kemudian karena perjalanan sudah setengah, saya lanjutkan terus ke rumah Bapak Majelis ini. Dan sampai di rumah Bapak Majelis itu, dia bertanya, "Loh, kenapa kakinya? Kenapa? Kok ini jidatnya memar begini?" Kemudian saya ceritakan bahwa saya jatuh dari sepeda. Jadi Bapak Majelis itu bukannya sedih, tapi malah tertawa gitu. Kok bisa jatuh dari sepeda? Padahal sepedanya itu kecil, bukan sepeda yang tinggi ya, sepeda yang pendek. Kok bisa jatuh? Padahal saya kan tinggi, kakinya panjang, harusnya kan bisa tahan gitu. Nah, akhirnya setelah itu saya luka-luka saya dibersihkan, kemudian diberi obat ya untuk menyembuhkan luka saya. Malah saya pedih sekali. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, luka secara fisik ya, itu yang saya alami. Nah, kalau kita bicara tentang luka batin, itu punya kesamaan dengan luka fisik ya. Luka itu mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi kesehatan kita. Bedanya kalau luka batin itu tidak terlihat, sedangkan luka fisik terlihat. Nah, jika tidak disembuhkan luka batin ini, maka makin lama akan semakin parah. Karena apa? Karena luka batin itu adalah di mana keadaan jiwa seseorang yang tidak sehat akibat penderitaan yang terjadi di dalam kehidupannya. Sehingga di dalam Alkitab, luka batin itu dapat digunakan istilah penderitaan yang merobek jiwa atau remuk hati. Itu bisa kita lihat dari Yesaya 61 ayat 1, atau patah hati. Itulah yang dikatakan luka batin. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, di sini kita akan mempelajari lebih jauh tentang luka batin melalui seorang tokoh Alkitab yang bernama Yefta. Nah, siapakah Yefta? Yefta ini adalah seorang hakim Israel, ya, hakim Israel yang memimpin setelah kepemimpinan Yosua, Nabi Yosua berakhir. Nah, melalui Yefta ini ada 3 hal yang akan kita pelajari dari kehidupannya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita kembali pada Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai dengan yang ketiga, kita melihat bahwa asal usul Yefta, bahwa ia ada dipandang sebagai seorang pahlawan yang sangat gagah berani, gagah perkasa. Itu dijelaskan pada ayat yang pertama. Dan di sisi lain dia ada dia anak dari seorang perempuan Sunda, ya, ayat 1 itu ya. Nah, ayah Yefta itu bernama Gilead. Dia mempunyai anak-anak lain dari istri sahnya. Jadi Yefta ini
anak dari perempuan sundal, ya, perempuan yang tidak sah, dan dia juga mempunyai istri-istri yang sah dan memiliki anak-anak. Nah, akibatnya anak-anak yang dilahirkan dari istri sahnya itu, dari Gilead, mereka mengusir Yefta. Itu pada ayat yang kedua. Saya akan bacakan. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yefta diusir oleh saudara-saudaranya. Nah, di sini kita melihat bahwa Yefta ini sebenarnya mengalami penolakan dari keluarga yang seharusnya memberikan kehangatan. Keluarga yang seharusnya menerima keberadaan Yefta, tapi dia mengalami penolakan dari saudara-saudaranya, dari keluarganya. Sehingga Yefta yang ditolak oleh orang-orang yang seharusnya mengasihinya, akhirnya dia pergi meninggalkan saudara-saudaranya. Dia pergi meninggalkan Israel, dan dia bergabung dengan petualang-petualang, bahkan dengan perampok. Itu kita bisa melihat pada ayat yang ketiga. Maka larilah Yefta dari saudara-saudara itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa Yefta berkumpul atau bergabung dengan para perampok? Hal ini dilakukan karena apa? Karena adanya luka di dalam batin Yefta akibat penolakan yang ia alami dalam keluarganya sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, luka batin itu berasal dari perilaku orang lain yang tidak sesuai dengan harapan kita. Perilaku orang lain itu bisa dilihat dari perbuatan, dari perkataan yang tidak sesuai dengan harapan kita, yang dapat melukai jiwa kita, bahkan tahap yang paling awal di dalam kehidupan kita. Suatu kali ada seorang bapak, ya, melihat seorang anak yang berusia 6 tahun, dia sedang bermain-main dan sedang memanggil-manggil satu nama, dan ternyata yang dipanggil itu adalah ayahnya. Nah, kemudian berselang waktu datanglah seorang ibu dan berkata kepada bapak ini, dia mengeluh, ya, kenapa ya anak saya ini tidak bisa dekat dengan saya. Dia tidak betah di rumah, ya. Dia lebih dekat dengan tantenya. Bahkan dia selalu melawan dan memberontak kepada saya. Nah, kemudian bapak ini berpikir dan minta, dan Tuhan memberikan tuntunan apa yang harus dia jawab. Nah, kemudian bapak ini bertanya kepada ibu ini, ibu, saya bertanya, apakah ibu pernah berupaya untuk menggugurkan si anak ketika masih di dalam kandungan? Ibu ini tertunduk dan dia menjawab, pernah Pak, beberapa kali. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ternyata bayi di dalam kandungan, dia mengharapkan penerimaan dari orang tuanya. Ketika orang tuanya mencoba untuk menggugurkan, anak ini sudah merasa dirinya tertolak. Anak ini sudah merasa bahwa dirinya tidak diterima, sehingga anak ini tidak bisa dekat dengan mamanya. Dia selalu memberontak dan dia tidak mau dekat dengan mamanya. Penolakan yang dialami si anak ini telah menyebabkan suatu luka batin di hati anak itu, dengan sikap yang ditunjukkan, yaitu dengan pemberontakan, tidak dekat, bahkan tidak ada rasa hormat kepada orang tuanya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita selalu mengharapkan sesuatu yang baik dari orang lain. Bahkan ketika harapan kita tidak menjadi kenyataan, maka kita akan mengalami luka batin, walaupun sebenarnya luka itu tidak terlihat. Oleh karena itu, Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita merenungkan apakah pernah kita mengalami hal ini. Kemudian yang kedua, Tuhan dapat memakai luka batin, tetapi tidak berarti luka itu sembuh dengan sendirinya. Kita bisa melihat pada ayat yang keempat sampai dengan yang ke-11.
Di sini kita melihat bahwa Tuhan memakai luka batin kita untuk melaksanakan pekerjaannya. Yefta yang pernah menjadi perampok kini mengalami suatu perubahan hidup, di mana para tua-tua Israel yang dulunya mengusirnya kini memintanya untuk menjadi pemimpin orang Israel untuk mengalahkan Bani Amon. Saya akan bacakan pada ayat yang ke-6. Kata mereka kepada Yefta, "Mari, jadilah panglima kami, dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon." Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, "Bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak?" Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, Yefta membawa seluruh perkaranya ini kepada Tuhan. Ketika orang-orang Israel memanggil dia untuk menjadi seorang pemimpin untuk melawan, untuk mengalahkan Bani Amon. Tuhan ternyata memakai Yefta, walaupun Yefta mengalami luka batin akibat penolakan dirinya dari keluarga dan dari bangsanya sendiri. Nah, dengan demikian Yefta sungguh-sungguh mencari Tuhan. Bahkan dikatakan pada ayat 29 bahwa roh Tuhan juga ada di dalam dirinya. Roh Kudus ada di dalam hatinya. Ada ayat 29 saya akan baca. Kalau roh Tuhan menghinggapi Yefta, ia berjalan melalui daerah Gilead, daerah Manase, kemudian melalui Mispa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, namun dipakainya Yefta oleh Tuhan, bahkan dipenuhi oleh roh Tuhan, tidak membuat luka batin Yefta itu lenyap dengan sendirinya, Bapak Ibu. Ketika Yefta mengucapkan nazar yang sembarangan kepada Tuhan, kita lihat pada ayat 30 sampai 31, dikatakan bahwa orang yang pertama kali menemuinya ketika dia mengalami kemenangan, maka dia akan mempersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan bakaran. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yefta mengucapkan nazar yang tidak dia pikirkan akibatnya. Orang yang pertama kali menemuinya. Dan kita tahu bahwa nazar itu adalah sesuatu janji yang diucapkan di hadapan Tuhan dan tidak bisa kita batalkan. Nazar adalah satu janji yang harus, yang wajib kita lakukan. Oleh karena itu ketika Bani Amon dikalahkan oleh Yefta bersama bangsa Israel, maka dia mengalami kemenangan. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu? Siapakah yang menyambut kemenangan itu? Kita mari lihat pada ayat yang ke-35. Demi dilihatnya dia, 34 ya. Ketika Yefta pulang ke Mispa, ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anak yang tunggal, selain dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Demi dilihatnya dia, dikoyakkannya baju sambil berkata, "Ah anakku, engkau membuat hatiku hancur lulu, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernazar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata anaknya sendirilah yang pertama menyambut dia ketika dia mengalami kemenangan melawan Bani Amon. Dan apa yang dinazarkan oleh Yefta itu harus dilakukan. Ternyata yang akan menjadi korban persembahan bakar itu adalah anaknya sendiri, anaknya perempuan, anaknya yang tunggal. Dan ini ada sesuatu janji Yefta pada Tuhan, nazar yang harus dia lakukan. Karena Yefta, kenapa? Dia mau membuktikan betapa dirinya itu layak untuk diterima oleh orang-orang Israel, oleh keluarga yang pernah menolaknya. Dia tidak pernah berpikir panjang akan nazarnya. Yang terpenting, aku adalah orang yang akan diterima. Aku akan menjadi seorang pemimpin yang berkuasa. Aku mau membuktikan bahwa diriku layak untuk diterima. Karena dia mengalami penolakan.
luka batin itu ditutupi dengan kemenangan yang besar, sehingga dia mempersembahkan anaknya tanpa dia pikir panjang demi penerimaan yang mau dia dapatkan. Tuhan dalam anugerahnya dapat memakai orang yang punya luka batin, namun bukan berarti luka batin itu dapat sembuh dengan sendirinya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada seorang suami yang seringkali bertindak kasar pada suami dan anaknya. Ketika dia mau menikah, sebelum menikah dia berjanji kepada istrinya bahwa saya akan menjadi seorang suami yang baik, bahwa saya akan menjadi seorang ayah yang baik. Tetapi dalam pernikahannya, setelah dia punya anak, dia selalu memukul istrinya, bahkan anaknya. Ketika dia emosi, dia kesal, dia pukul anak dan istrinya sampai luka. Sehingga istrinya ini tidak tahan, dia datang ke gereja, dia mengadu kepada Pak Pendeta. Saya punya suami yang begitu kejam, dia selalu berkasar kepada saya. Sampai saya luka, anak saya pun seperti itu. Kemudian Pak Pendeta memanggil suaminya, kenapa Bapak melakukan hal itu? Iya Pak Pendeta, saya sejak kecil selalu diperlakukan Bapak saya seperti itu. Saya dikasari, saya dipukul, sehingga tanpa sadar saya memukul istri dan anak saya. Saya lakukan hal yang sama kepada mereka karena perlakuan dari ayah saya sendiri. Bapak yang dikasih Tuhan, luka batin seorang bapak ini dia alami ketika dia masih kecil, dan itu dia akan berdampak, akan dia lakukan kepada orang-orang yang dikasihinya ketika dia tidak mendapatkan yang diinginkannya. Bapak yang Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika luka batin karena penolakan, orang tersebut akan selalu haus dengan kasih sayang dan penerimaan. Ketika luka batin tidak berdaya, dia akan haus kekuasaan. Ketika luka batin itu karena direndahkan, dia akan sangat haus akan penghargaan dan penghormatan. Itu hal yang kedua. Kemudian hal yang terakhir, luka batin dapat disembuhkan melalui kesediaan untuk mengakui dan melepaskan pengampunan. Sama seperti luka di tubuh jasmani, luka batin bukan sesuatu yang membanggakan. Seringkali kita cenderung menutupinya, bahkan kita ingin melupakannya. Namun yang justru terjadi, semua luka itu akan hanya bertambah buruk, bahkan mempengaruhi kehidupan kita. Ada dua langkah yang harus kita lakukan ketika kita mau mengalami kesembuhan luka batin. Yang pertama adalah pengakuan. Kita mengakui bahwa kita terluka. Kita mengakui artinya kita tidak menyangkali. Kita bersedia mengungkapkan perasaan kita ketika kita mengalami luka itu. Entah itu kebencian, entah itu pemberontakan, entah itu iri hati, entah itu keputusasaan, kita ungkapkan dan kita sadari. Ketika kita mengakui, kemudian kedua kita mau mengampuni, bukan berarti artinya bahwa kita memberikan hak untuk membalas itu kepada Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan. Kita tidak perlu melakukan pembalasan, karena pembalasan adalah hak Tuhan. Dan ketika kita terus menyimpannya dalam diri kita, kita akan mengalami gangguan kesehatan jiwa kita, bahkan hubungan kita dengan Tuhan. Mengapa? Karena dendam adalah sampah dalam diri kita yang akan menimbulkan bau busuk, bahkan mengundang berbagai penyakit rohani. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang tidak sempurna, yang tinggal di antara orang-orang yang tidak sempurna. Kita adalah orang-orang yang terluka. Lalu apa yang kita lakukan dengan luka itu? Mengingkarinya atau mencoba melupakannya? Kita tahu bahwa hal itu tidak menyelesaikan masalah. Hanya pengakuan dan pengampunanlah yang menyembuhkan luka batin itu. Seperti seorang tokoh mengatakan, bernama Henry Nouwen, dia berkata, tidak ada seorang pun yang bebas dari luka. Kita adalah orang-orang yang terluka secara fisik, emosi, mental, dan spiritual. Pertanyaannya, bukanlah bagaimana kita dapat menyembunyikan luka itu, tetapi bagaimana kita dapat menempatkan luka itu dalam pelayanan kepada orang lain. Ketika luka batin kita berhenti menjadi sumber rasa malu dan menjadi sumber penyembuh,
kita menjadi penyembuh yang terluka. Marilah kita membawa luka hati kita kepada Tuhan, karena firman Tuhan berkata kepada kita, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Pertanyaan, maukah kita sembuh? Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan. Terkadang dalam setiap proses kehidupan kami, dari sejak di dalam kandungan sampai dengan hari ini, mungkin terdapat suatu luka-luka batin di hati kami, dengan perlakuan orang-orang yang ada di sekitar kami, melalui perbuatan perkataan mereka yang melukai hati kami. Seringkali itu membawa dampak dalam hidup kami kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, baik suami, istri, anak, dan keluarga kami, dan orang-orang yang ada di lingkungan kami. Dan pada hari ini ya Tuhan, jika ada jemaat-Mu yang mengalami hati yang terluka, mari Engkau yang menjamah hati kami, supaya kami mengalami kesembuhan. Kami mengakui bahwa kami terluka Tuhan, kami mau sembuh Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur-Mu kami boleh mendapat kesembuhan. Bila Engkau memberkati jemaat-Mu Tuhan, sehingga kami mengalami kesembuhan secara jiwa kami, spiritual kami, hubungan kami dengan Tuhan semakin dekat, bahkan hubungan dengan sesama dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa seperti Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan daripada Roh Kudus, kiranya menyertai kita mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Mari kita saat teduh. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.